Salam bumi pasti lestari, Adiwiyata pasti bisa. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu pada video bagian kedua ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video bagian pertama, pada bagian kedua kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus Bapak Ibu siapkan. Ya, dari sini saya akan menjelaskan tentang kuesioner. Jadi Bapak Ibu ada dua hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah soft file dan hard file. Yang hard file itu berupa flash disknya, yang soft filenya berupa kuesioner. Untuk yang lain terkait dengan SK piagam, SK tim penilai, SK penetapan, SK tim pembina, itu adalah sudah bagian kewenangan dari DLH Kota karena harus legalisir. Jadi yang hard file hanya berupa flash disk. Nah, yang soft file berisi kuesioner. Kuesioner ini nanti dimasukkan di dalam flash disk. Ya. Langsung saja, yang pertama Bapak Ibu download file kuesioner Adiwiyata versi 11, linknya ada di bawah video. Setelah di-download Bapak Ibu ekstrak ininya, diekstrak. Kalau sudah diekstrak hasilnya seperti ini. Lalu kemudian jangan lupa nama sekolahnya diganti sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu buka file kuesioner. Ini saya ambil contoh. Buka file kuesioner. Sambil kita tunggu. Ya, mungkin ini prosesnya agak lama Bapak Ibu. Harapan saya untuk menggunakan Windows 2000 minimal 2010. Untuk yang masih menggunakan 2007 atau 2003, mohon untuk mengganti dengan Microsoft Office tahun 2010 minimal. Mohon maaf, saya tadi menyebutnya Windows. Yang betul adalah Microsoft Office-nya minimal tahun 2010. Ya, setelah dibuka, untuk pertama kali membuka di sini Bapak Ibu biasanya akan muncul enable content. Ya, itu diklik dulu. Enable content diklik. Kalau nggak diklik, nanti ini nggak bisa berjalan ini. Programnya ini nggak bisa berjalan. Ya, Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah perencanaan, 3 komponen. Mohon maaf, 3 komponen. Yang pertama adalah komponen perencanaan, yang berikutnya adalah komponen pelaksanaan, dan yang terakhir adalah komponen, sebentar saya kecilkan supaya lebih mudah. Mereka adalah komponen pemantauan dan evaluasi. Ada 3 komponen. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah komponen perencanaan, seperti yang dilihat pada layar. Yang kedua adalah komponen pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah komponen pemantauan dan evaluasi. 3 komponen ini direpresentasikan dalam bentuk folder. Folder bukti perencanaan, bukti pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Ya, sekali lagi saya tekankan, 3 komponen di dalam kuesioner saya representasikan dalam bentuk 3 folder. Bukti perencanaan, bukti pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Ya, untuk yang folder pertama yaitu data administrasi, itu adalah kewenangannya DLH. Sekali lagi, yang folder pertama adalah kewenangannya DLH. Nanti akan saya tambahkan piagam yang sudah dilegalisir, SK penetapan yang sudah dilegalisir, SK tim pembina yang sudah dilegalisir, SK tim penilai yang sudah dilegalisir, dan juga surat usulannya. Ya, sekali lagi yang folder pertama itu adalah kewenangannya DLH. Kembali lagi kita ke kuesioner. Ya, kita ambil contoh untuk folder perencanaan, komponen perencanaan. Ya, lihat. Ini Bapak Ibu tinggal klik centang, sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki dokumennya. Ya, kita centang, misalnya. Nah, untuk poin standar 1 pada komponen perencanaan, bukti disimpan pada folder rencana gerakan. Ini saya ambil contoh. Sekali lagi, komponen 1 perencanaan standar rencana gerakan PPLAS itu disimpan di dalam folder rencana gerakan. Ya, sampai sini sudah paham ya? Ya, jika Bapak Ibu menyentang 2 nilai ini, ada laporan EDS dan laporan IPMLH, maka buktinya harus ada 2, yaitu laporan EDS 1 file, laporan IPMLH 1 file. Nah, file tersebut dalam bentuk PDF. Jadi tidak boleh lebih dari 2 file. 2 file.
Kalau lebih berarti itu harus digabung, karena ada 2 indikator yang Bapak Ibu pilih. Ya, itu nanti buktinya dimasukkan di dalam folder rencana gerakan. Folder rencana gerakan masuk dalam komponen perencanaan. Berarti seperti pada layar, kita masuk pada bukti perencanaan, kita masuk pada rencana gerakan. Nah, pada folder ini Bapak Ibu isi 2 file tersebut yang sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu pilih. Yang pertama adalah file laporan EDS, yang kedua adalah hasil IPMLH. Ya, berikut dengan seterusnya untuk bagaimana menyimpan filenya di folder untuk bukti. Ya, sekali lagi, video sampai yang saya jelaskan ini adalah sampai pada bagaimana cara menyimpan bukti pendukung. Nah, sudah ya Bapak Ibu, harapan saya bisa diterima penjelasan saya. Ya, yang berikutnya adalah yaitu mengcopy nilai. Ya, kembali lagi kita ke Bapak Ibu buka penilaian kabupaten kota. Jadi file kuesioner ini yang pertama kali kita buka tadi. Nah, file kuesioner itu adalah diisi oleh Bapak Ibu, dan file penilaian kabupaten kota itu seharusnya diisi oleh DLH kota. Tapi karena usulan Bapak Ibu banyak dan dengan waktu yang relatif sedikit, maka harapan saya dibantu untuk mengisi penilaian kabupaten kota. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama kita buka terlebih dahulu. Sekali lagi saya ingatkan untuk menggunakan Microsoft Office paling rendah 2010. 2007-2003 mohon diganti. Ya, sudah. Ya, cara mengisinya adalah yang pertama Bapak Ibu buka dulu file kuesioner yang sudah kita isi tadi. Ini saya ambil contoh 2 standar ya yang saya isi Bapak Ibu. Setelah itu klik kanan di sini. Klik kanan pada tab kuesioner. Klik kanan seperti pada tampilan pada layar. Setelah itu sebentar kita ulang lagi supaya muncul menu kopinya. Lah, sudah. Klik kanan, klik move or copy. Karena tadi pada layar belum muncul, saya klik tab lain dulu baru kembali lagi agar menu ini, fitur ini muncul. Nah, klik move or copy. Yang ini Bapak Ibu ganti ke file penilaian. Jadi arahkan ke file penilaian kabupaten kota. Sudah. Setelah itu klik create a copy. Sekali lagi saya ulang. Pertama klik kanan pada tab kuesioner atau sheet, mohon maaf, klik kanan pada sheet kuesioner. Terus klik move or copy. Setelah itu pilih filenya di penilaian kabupaten kota. Klik. Setelah itu centang create a copy. Setelah itu oke. Kita tunggu. Di sini terjadi proses pengkopian dari file kuesioner ke file penilaian kabupaten kota. Sudah? Kita cek. Ya. Sudah tercopy ya Bapak Ibu. Di sini saya tunjukkan di bagian atas layar. Yang pertama file kuesioner. Ini sheet kuesioner. Sudah kita copy ke file penilaian kabupaten kota, ini sheet-nya. Ya, kemudian Bapak Ibu klik sheet penilaian kabupaten kota. Nah, klik ambil nilai sekolah. Nah, nilai yang Bapak Ibu isikan di sini, ini munculnya di sheet penilaian. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu klik ini dicentang, mohon maaf dicentang sesuai dengan yang Bapak Ibu isikan pada sheet kuesioner. Jadi harus sama. Nilai di kondisi terakhir CSAP dan nilai kabupaten kota harus sama. Sekali lagi harus sama. Ini centangnya, saya centang. Sudah, nilainya sama ya. Nah, jadi seperti yang ditunjukkan, nilai ini harus sama. Bagaimana biar sama? Ya centangnya juga harus sama. Nah,
Terus sekali lagi saya ingatkan, untuk peneletakan atau penyimpanan bukti itu sesuai dengan yang tertulis pada bukti disimpan dalam folder ini. Nah, itu sesuai seperti ini, seperti yang tertulis. Misalnya saya ambil contoh lagi, komponen perencanaan standar 1 disimpan di dalam bukti rencana gerakan. Komponen perencanaan standar 2 bukti disimpan pada folder rencana gerakan. Ya, Bapak Ibu. Sekali lagi, komponen perencanaan standar 2 bukti disimpan pada rencana gerakan. Ya, jadi sama. Nanti adalah bukti perencanaan, foldernya rencana gerakan. Nah, dimasukkan di sini. Ya, sekian video dari saya. Semoga tentang bagaimana cara pengisian kuesioner secara gambaran umum bisa Bapak Ibu pahami. Untuk selengkapnya akan saya bagikan juga tentang materi dari Bapak Wahid KLHK tentang pengisian kuesioner secara lengkap di bagian bawah video ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Harapan saya sampai di sini sudah cukup memberikan gambaran Bapak Ibu bagaimana cara pengisian soft file kuesioner untuk berkas CSAP. Salam bumi pasti lestari, Adiwiyata pasti bisa.